Hai teman-teman, jangan lupa like ya, terus subscribe ya, tanah kumpul, mantannya, agak hitung ya, 1, 2, 3, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan segala amal ibadah kita dalam hidup kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, Anda, saya dan saudara-saudara kita umat muslimin seluruh dunia ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk segala kesalahannya, dan mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit, dimana pada episode kali ini kita insya Allah akan membahas tentang perjalanan umroh saya di tahun 2018. Seperti apa sih perjalanan umrohnya? Kita udah memasuki, kalau nggak salah ini episode kelima. Setelah kemarin dari episode 1 sampai episode 4 kita melihat seperti apa perjalanan pertama, seperti apa perjalanan ke Raudhah, lalu seperti apa suasana di sekitar Masjid Nabawi, lalu seperti apa perjalanan dari hotel ke masjid, dan seperti apa sih suasana malam, pagi, siang, dan sore hari di Masjid Nabawi. Mudah-mudahan itu semuanya bisa menjadi informasi untuk rekan-rekan semuanya dan bisa dicatat sebagai amal ibadah untuk syiar seperti untuk ibadah umroh ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita sudah mau maghrib sebenarnya, udah sekitar jam 4:30 waktu itu di Madinah. Ini kita lagi jalan menuju Museum Al-Quran. Nah ini Masjid Nabawi nih, berarti saya ambil foto ini, kalau lihat di map itu ada di kubah hijau, itu ada di ini, kubah hijaunya di sini. Berarti saya kurang lebih ada di titik ini atau di titik ini. Ya di sekitar sini mungkin jalannya. Ini lagi tertutup, yang ini tertutup ya, ini payung-payungnya tertutup, yang ini payung sedang terbuka. Jadi nggak semuanya dibuka nih. Nah, pakai komputer ya, udah terkomputerisasi juga yang mana yang mau dibuka, insyaallah. Ini saya ada di sini, kita lagi jalan menuju ini nih, The International Fair and Museum of the Holy Quran. Oke, kita jalan terus, dan ini masih banyak sekali orang di sini sedang memandang ke arah Masjid Nabawi. Kita lihat kemarin juga dari hampir di setiap penjuru Masjid Nabawi ini ada banyak sekali orang. Kita masih jalan menuju museum. Seperti inilah suasananya, ada banyak sekali orang dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam negara, saudara-saudara kita seiman, insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkunjung ke masjid. Kita lagi berkumpul sebelum masuk, karena mau masuk museum juga antri dulu itu. Dan seperti inilah suasana ketika kita nunggu ngumpul, nunggu lagi mau ngantri, nunggu lagi gitu kan. Dan kalau nggak salah untuk masuk itu gratis ya, tapi kalau mau bypass kalau nggak salah ada tiket untuk VIP, jadi bisa langsung masuk biasanya. Nah untuk kayak kita umroh begini udah sama tour gini udah dibayarin nih untuk VIP-nya, jadi kita nggak ngantri. Nah kalau perseorangan itu ngantri dan lumayan ngantrinya. Kalau saya ke foto kemarin, mungkin ada fotonya di sini, antrinya jauh sekali, hampir kayak kalau sekarang ngantri mau masuk kereta Bogor di hari Senin pagi. Ya kurang lebih seperti itulah untuk mau masuk ke museum. Tapi karena kita difasilitasi oleh Tour and Travel, udah dibayarkan juga untuk VIP-nya, jadi bisa langsung masuk. Begitu sampai kita bisa langsung masuk. Nih kita lagi di briefing seperti apa jadwal kegiatan hari itu, juga seperti apa sejarah museumnya. Dan ini dalam proses ditutup ya, setelah terbuka ini karena mau maghrib mulai ditutup nih payungnya. Ini mulai ditutup. Ini kayak kalau saya kayak Transformer. Ini kayak kalau film Avatar. Itu gede-gede payungnya, insyaallah. Robotnya ini mechanical-nya sebenarnya bagus sekali. Nah, ini kalau sudah tertutup jadi seperti ini ya. Bahannya juga bagus, kualitasnya juga bagus. Nah, ini dia The Holy Quran Exhibition. Ini kita akan masuk ke sini, dan ini orang-orang pada ngantri di sini. Kalau kita langsung aja masuk ke pintunya, terus diarahin sama guide-nya supaya langsung masuk. Nah seperti inilah suasana antri kalau perseorangan. Ini untuk akhwatnya, kaum ibunya, dan di sini untuk ikhwannya, kaum bapaknya nih di sini. Untuk suasana ngantrinya seperti ini. Kita alhamdulillah nggak ngantri, langsung aja masuk ke sini. Kita masuk ke sini, masuk ke lorong. Orang-orang pada liatin juga, ini apa nih kita ngantri lama-lama kok ini ada yang nerobos gitu aja.
Baik, kita lanjutkan lagi. Ini kita mulai masuk ke dalam museum, insya Allah. Kita akan masuk ke museum. Inilah pintu masuk, kita diarahin. Dan orang Indonesia yang jadi guide-nya juga di sana. Banyak sekali orang Indonesia yang jadi guide di sana, yang bekerja di sana. Lalu kita masuk, orang-orang ngantri dibatasin sampai pintu sebelah sana, lalu kita masuk ke museumnya. Ini juga banyak sekali orang dari Afrika, yang sepertinya dari Afrika ya, yang mukim di sana. Mungkin sama juga untuk belajar, mungkin dari Aljazair atau mungkin dari Maroko. Kita masuk ya dari Afrika, daerah Afrika Utara. Ini suasana hotel ataupun gedung-gedung di area sana. Lalu ini kita udah mulai masuk ke Museum Al-Quran. Ini yang jadi guide-nya juga, yang memberikan penjelasan juga orang Indonesia. Ini Museum Al-Quran itu menjelaskan tentang seperti apa sih barokahnya Al-Quran, seperti apa barokahnya Al-Quran dalam pembangunan masyarakat Arab, khususnya juga pembangunan budaya di seluruh dunia. Jadi di sini ditampilkan seperti apa Al-Quran pertama kali, bagaimana cara penyusunan Al-Quran, lalu seperti apa perjuangan para sahabat ketika memperjuangkan ataupun mensyiarkan Al-Quran. Di hal yang pertama ini kita dijelaskan tentang Al-Quran, lalu seperti apa kemuliaan Al-Quran, dijelaskan juga Al-Quran terbagi untuk berapa juz gitu, lalu seperti apa aja sih yang diterangkan di dalam Al-Quran, di sini dijelaskan. Ada beberapa foto-foto juga suasana Arab di zaman dulu, beberapa kaligrafi juga catatan tentang Al-Quran. Ini di sini kita dijelaskan dulu. Nah, kita mulai masuk ke dalam. Ini salah satu, misalnya ada salah satu tulisan Al-Quran yang mulai dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, mulai ke zaman kerajaan seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, lalu setiap tahun berapa itu dikumpulkan di sini ya, dari berbagai penjuru negeri. Mirip kalau misalnya kita berkunjung ke Museum Sri Baduga di Bandung. Di sana juga ada Al-Quran, kalau nggak salah Al-Qurannya Sunan Gunung Jati, Masya Allah. Seperti apa ketika para Sunan dulu berjuang dalam menyebarkan Al-Quran, itu di Museum Sri Baduga di Bandung kita bisa lihat tuh. Cukup lengkap juga. Ada juga sejarah tentang Islam di Museum Sri Baduga. Nah, ini kita masuk, ada beberapa foto, ada beberapa kaligrafi juga. Ada kadang khot-khotnya juga agak berbeda ya sama tulisan Al-Quran zaman sekarang, karena ya kalau kita lihat juga kan Al-Quran juga ada bergantung beberapa tulisan gitu. Mungkin ahli Al-Quran bisa lebih menjelaskan. Misalnya yang ini, calligraphic panel written in pure gold. Ini ada salah satu panel kaligrafi yang ditulis di dalam emas, di dalam batang emas. Link show the word Allah is the grantor of success. In At-Tut al-Jali script, it was executed by Ottoman Sultan Mahmud II. Ini ditulis di zaman kerajaan Utsmani ya, Khalifah Utsmani oleh Sultan Mahmud II. Mahmud II was the 13th Sultan of the Ottoman Empire, merupakan Sultan yang ke-30 di dalam kerajaan Utsmani. He was born in 1199, tahun ke-1200. The posthumous son of Sultan Abdul Hamid. He had a great passion for calligraphy and studied it under the celebrated calligrapher Mustafa Rokim. Sultan Mahmud II executed numerous calligraphic pieces in At-Tulut al-Jali script which spread in many mosques. He had also handwritten 2 copies of the Holy Quran during his reign. Masya Allah. Dia sudah menuliskan 2 kopi Al-Quran ya semasa perjuangannya. His calligraphic painting reflect his masterful work as well as that of his exceptional teacher Mustafa Rokim. Gurunya adalah Syekh Mustafa Rokim. Masya Allah, seperti itulah sejarah-sejarah Al-Quran yang salah satunya yang ditampilkan. Dan seperti inilah yang tadi di atas emas kaligrafinya ditulis. Lalu ini ada beberapa foto Al-Quran juga. Ini juga ada salah satunya kaligrafi Al-Quran yang ditampilkan. Lalu seperti apa lagi sih kaligrafi di museum ini? Mari kita tonton di episode selanjutnya. Saya tuntaskan dulu di episode 5 ini untuk perjalanan kita, biar videonya nggak terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jauh sih.